Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Novarti. Kali ini pembahasan aku agak beda nih. Karena aku mau sharing pengalamanku yang 2 tahun belakangan itu sering banget bintitan. Dan ternyata itu diawali oleh mata kering. Loh kok bisa? Nah, simak video ini sampai habis ya. Sebenarnya mata kering itu bukan hal yang asing ya, apalagi di zaman digital saat ini. Contoh yang paling sering nih, mungkin teman-teman juga merasakan, itu mata kita terasa gatal, terasa sepet, terasa pegel, itu nanti jadi merah. Nah, itu sebenarnya sudah salah satu gejala mata kering, dan itulah yang paling sering aku alami. Kalau udah mulai kayak gitu tuh, udah mulai mata gatal, nanti dikucek-kucek jadi merah, terus bahkan nanti kalau misal gak juga diatasi, besoknya itu kotoran matanya tuh jadi banyak banget gitu, atau mata jadi lebih berair. Mulai sekarang kalau merasakan gejala itu mending cepet-cepet diatasi dengan obat mata kering, karena pengalamanku ketika gejala itu tidak diatasi dan dibiarkan, cuma gatal doang nih, cuma paling di bawah tidur juga udah sembuh gitu kan, atau karena kecapean nulis nanti istirahat bentar juga nanti bakalan pulih sendiri. Ternyata enggak. Ketika mataku gatal, itu refleks kita pasti ngucek-ngucek mata kan, ngucek-ngucek mata dengan tangan, tapi nggak ada yang menjamin nih kebersihan tangan kita ini gimana. Bakteri yang ada di tangan ini pindah ke mata, dan akhirnya menjadi infeksi. Infeksi inilah yang dinamakan dengan bintitan. Jadi infeksi bakteri yang terjadi di salah satu kelenjar di kelopak mata kita. Bintitan itu jadi bukan karena ngintip ya teman-teman ya. Bintitan itu jadi kayak nanti jadi bernanah, dan harus meletus dulu tuh kayak jerawat gitu kan, dan itu perih banget dan bikin malu kalau keluar kemana-mana. Penyebabnya itu nggak jauh-jauh dari aktivitas harian aku. Yang pertama, aku itu pasti buka laptop. Kalau nggak ada apa-apa itu pasti buka laptop tiap hari. Aku berusaha nulis tiap hari karena memang aku suka nulis. Kemudian aku pasti bertatapan dengan smartphone juga tiap hari, bermedia sosial atau kebutuhan chatting dan sebagainya, komunikasi. Kemudian aku juga suka baca-baca artikel online, baca buku, nonton film gitu. Itu kan sebenarnya aktivitas yang membuat mata kita itu jarang berkedip. Karena saking konsentrasinya kita itu jarang berkedip, dan akhirnya air mata yang harusnya melembabkan mata kita ini jadi tidak stabil, baik dari kualitas dan kuantitasnya. Kemudian diperparah lagi nih, aku tiap hari kan juga jemput anak ke sekolah ya, siang-siang, motoran, panas-panasan. Sinar UV itu juga berpengaruh buruk pada mata. Debu, polusi, dan pas mengendarai motor aku kan juga jadi jarang berkedip. Nah, jadi memperparah lagi. Ditambah lagi, aku sering lupa minum karena sibuk ngelakuin ini itu, jadi lupa minum. Padahal kelembapan mata itu juga tergantung dengan kecukupan cairan tubuh kita. Daripada aku mengalami bintitan lagi sampai aku minum 3 obat, azitromisin, paracetamol, cetirizin. Sekarang selalu sedia ketiga obat itu di rumah. Cara yang paling cepat itu sebenarnya kita bisa mengandalkan obat mata kering. Kayak gini, Instadry S ini, itu ada kandungan hidroksipropil metil selulose, berfungsi sebagai air mata buatan. Jadi bisa melembabkan mata yang dimana kondisinya air mata itu tidak stabil tadi. Jadi dilembabkanlah, dibantu dengan air mata buatan ini. Kemudian ada benzalkonium klorid, menghambat pertumbuhan bakteri sehingga infeksi itu bisa diatasi gitu. Jadi sebelum semakin parah, jadi diatasi segera mungkin. Kemasannya juga kecil, jadi bisa diselipin di mana aja, mau di stok di rumah bisa, tas bepergian juga bisa. Ketika diteteskan, rasanya adem banget loh, dan bening banget, bener-bener kayak air mata. Instadry S ini juga gampang banget dibeli ya, di mana-mana ada, di minimarket ada, di apotek-apotek sekitar rumah kita juga ada dengan harga yang terjangkau. Menurut aku cuma 15 ribuan. Dan yang paling penting, Instadry S ini sudah bersertifikat halal dari MUI dan juga terdaftar di BPOM. Selain meneteskan obat mata kering, Instadry S ini, beberapa tips mungkin teman-teman juga bisa mempraktekannya. Pertama, aku pakai metode 20-20-20. Kalau teman-teman pernah baca, itu benar-benar efektif sebenarnya menjaga mata kita selama berhadapan dengan layar ya. Setiap 20 menit sekali, kita berhenti nih beraktivitas dengan layar-layar ini,
kemudian melihat ke suatu titik sejauh 20 kaki selama 20 detik. Nah, itu. Tapi kadang aku juga suka kelewat sih, nggak setiap 20 menit sekali. Cuma mungkin bisa lebih, mungkin 30 menit atau sejam sekali. Yang penting pastikan mata kita beristirahat selama kita berhadapan dengan layar. Yang kedua itu, atur banget posisi duduk kita, jangan terlalu membungkuk, jangan terlalu dekat dengan layar, dan kecerahan layar itu juga harus pas, jangan terlalu terang karena itu nyakitin mata juga kan. Dan jangan juga terlalu redup agar kita nggak susah ngelihat apa yang ada di layar. Kemudian pakai kacamata, karena aku basicnya juga emang udah pakai kacamata ya. Jadi kalau memang teman-teman nggak pakai kacamata, ketika beraktivitas dengan layar, dengan laptop, komputer, atau smartphone, itu pakai kacamata anti radiasi itu sangat membantu. Atau ketika keluar rumah pas lagi panas-panasnya, gak apa-apa, itu penting banget pakai kacamata hitam. Jadi bukan buat gaya-gayaan ya, memang kacamata hitam yang ada filter UV-nya itu juga bisa menjaga mata kita agar terhindar dari mata kering. Dan yang terakhir, jaga banget kesehatan tubuh. Mataku itu bintitan ketika kondisi tubuhku juga kurang fit. Nah, termasuk juga di sini mencukupkan kebutuhan cairan tubuh kita. Makanya ketika mata kita kering itu sebenarnya bukan aktivitasnya yang harus ditinggalkan, yang harus disalahkan. Kalau pekerjaan kita itu gimana, kan nggak bisa kan? Jadi kita cari solusinya, itu pasti ada. Oke, sekian dulu sharing-sharing kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di channel Novarti. Dadah, assalamualaikum.